Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andini Herawati, saya dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai manajemen strategis untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah manajemen strategis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dispa Lidian Handayani, SEI MEI. Baik, sebelum masuk ke dalam sebuah materinya, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Ada yang tahu nggak apa itu manajemen strategi? Baik, langsung aja ya, mungkin aku jawab, bahwa manajemen strategi itu adalah sebuah rangkaian tindakan dan keputusan yang mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak atau manajemen yang posisinya paling atas dan diaplikasikan ke semua anggota di dalam suatu organisasi maupun di dalam suatu perusahaan. Tujuannya demi meraih dan merealisasikan visi dan misi di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu tadi pengertiannya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang visi dan misinya, kalian tahu nggak sih apa fungsi dan manfaat visi misi di dalam sebuah perusahaan? Betul sekali, mengapa visi dan misi itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Pastinya kalian kalau mau pergi ke suatu perusahaan atau melihat suatu perusahaan atau berada di dalam sebuah organisasi, pasti kalian melihat atau nggak asing lagi sama namanya visi dan misi. Baik, aku jelasin ya. Apa sih pentingnya visi dan misi ini dalam sebuah perusahaan maupun di dalam sebuah organisasi? Jadi, fungsi visi dan misi ini adalah memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan setiap orang dengan organisasi maupun perusahaan, sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju satu tujuan tadi. Nah, di dalam visi dan misi ini, visi ini termasuk juga di dalam tujuan jangka panjang. Ngomong-ngomong tentang tujuan jangka panjang, ada yang tahu nggak sih kenapa di dalam suatu perusahaan itu harus memakai atau harus mempunyai tujuan jangka panjang? Mungkin langsung aja aku jelasin untuk mempersingkat waktu ya. Jadi tujuan jangka panjang itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan sehingga apabila semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin sejahtera pula pemiliknya. Jadi mengapa sih tujuan jangka panjang itu sangat penting? Itu tadi jawabannya. Karena semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin sejahtera juga pemiliknya. Baik, abis ini aku bakal ngejelasin lagi mengenai alasan evaluasi di dalam sebuah strategi. Pastinya di dalam sebuah perusahaan itu harus adanya evaluasi. Apa sih alasan harus adanya evaluasi strategi ini? Yang pertama, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian, dan kedua adanya semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perubahan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja apa yang dilakukan oleh para bawahannya. Kemudian itu aku bakal bahas tentang isu-isu yang ada di dalam manajemen strategi. Yang pertama aku mau bahas tentang isu implementasi strategi. Isu implementasi strategi itu biasanya itu berupa penetapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, dan masih banyak lainnya. Kemudian bagaimana sih konsep manajemen isu itu? Bagaimana apakah manajemen isu itu mempunyai konsep kayak gitu? Aku bakal bahas di sini. Jadi manajemen isu itu sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap masyarakat, baik internal maupun eksternal, mengidentifikasi hal-hal atau masalah yang patut dikhawatirkan dan melakukan usaha-usaha ke arah yang lebih baik atau melakukan perbaikan. Baiklah, kemudian aku bakal bahas nih permasalahan pemasaran terkini.
Di sini ada contoh beberapa keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama ada cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Kemudian ada cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook, Twitter mengenai perusahaan dan industri. Kemudian ada menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Kemudian menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, dan tidak melawan iklan online. Dan yang kelima ada untuk membatasi saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Kemudian ada menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Kemudian ada untuk menawarkan sebuah jaminan lengkap dan terbatas. Dan yang terakhir ada untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjual berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, dan kombinasi gaji. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada segmentasi pasar. Itu adalah variabel yang penting dalam implementasian strategis karena memiliki 3 alasan yang utama. Yang pertama, kita lihat di sini yaitu strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diverifikasi diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar produk harga baru. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Kemudian ada keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel berbauran pemasaran. Nah, itu isu dalam sebuah implementasi di segi pasar. Kemudian di sini adalah permasalahan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen ini yaitu mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Mengumpulkan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat dilakukan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, dan berkoordinasi antara divisi dan mengelola dana. Dan terakhir ada analitis bisnis, di mana teknik SIM yang digunakan ini perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif maupun keputusan. Terkadang ini disebut juga analisis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data perangkat lunak. Ini membantu seorang penelitian menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi, sebuah aset strategis yang tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Jadi secara pengalaman interaksi ini, perusahaan dengan pelangganannya, pemasoknya, distributornya, karyawan, perusahaan pesaing, dan lebih banyak lagi yang semuanya dapat disadap dengan penggalian data ini loh, untuk menghasilkan model prediktif tadi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya dapat sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada pendengarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.